artinya Bandar Seni Raja Ali Haji. Jadi fungsinya adalah art center itu pusat berkesenian. Ide awalnya gedung ini diminta oleh seniman bahwa Riau harus punya gedung kesenian yang representatif. Dari ide pertama itu muncullah anggaran, karena beliau juga di Dewan, muncullah anggaran untuk pembangunan gedung. Ternyata anggaran yang muncul di awal-awal itu nggak cukup, nggak salah sekitar 5 miliar. Nah, setelah kami analisa dan dicek ulang, ternyata anggaran 5 miliar nggak bisa untuk bangun gedung kesenian. Gedung kesenian itu terutama yang representatif itu mahal. Jadi singkat cerita dianggarkanlah anggaran pertama sebesar 55 miliar. Proyek itu dianggarkan pada tahun 2002. Nah, diperkirakan akan selesai dalam setahun atau 2 tahun. Kelemahan dari penganggarannya adalah perencanaan gedung dengan pelaksanaannya pada waktu yang sama. Nah, ternyata kalau misalnya proyek-proyek besar itu sulit kalau misalnya direncanakan pada waktu yang sama terus dilaksanakan pada waktu itu juga, gitu. Sangat repot. Akhirnya kami menunjuk beberapa tim pengarah melalui Dinas Seniman. Waktu itu kepala dinasnya Pak Izamri, ada 8 tim pengarah untuk pembangunan gedung ini. Yang 8 itu antara lain Pak almarhum Azali Johan, kemudian Pak almarhum Tenas Effendi, terus saya sendiri, Pak Oka Nizami Jamil, kemudian Pak Al-Azhar, terus Pak Taufik Ikram Jamil sekarang menjadi ketua lembaga adat, ya kan? Terus Pak Ismail Yusuf, kemudian waktu itu Pak Izamri sendiri sebagai kepala dinas Seniman, terus yang ke-8 Pak Zulkifli Saleh, ketua Bupeda. Proyek ini sudah ditetapkan menjadi proyek multi-years. Multi-years itu tahun jamak, jadi boleh beberapa tahun. Nah, perencanaan baru dimulai sekitar bulan Julian ke atas. Jadi arsiteknya baru didatangkan. Akhirnya ditetapkan gedung ini beratap kajang. Atap kajang itu yang ada selembayung. Itu atap kajang. Kemudian untuk tinggi bangunan kan ini diperkirakan 4 lantai. Lantai pertama ditutup pakai tanah. Jadi kalau naik ke sini kan kayak naik bukit dulu kan. Padahal itu hanya ditutup tanah. Di bawahnya udah ada ruangan. Nah, sebenarnya dulu kalau misalnya nggak ada ide itu, nggak ada pakai tanah langsung naik gitu kan. Tapi kurang cantik. Nah, itu idenya dari Pak Ismail Yusuf, seperti masjid penyengat. Dulu Kepri masih di bawah Riau. Masjid penyengat yang ada di Tanjung Pinang kan. Masjid penyengat itu kan di atas bukit. Jadi suasananya biar mewakili juga daerah kepulauan. Ini dibikin kayak masjid penyengat. Jadi dibikin kayak bukit, baru di atasnya ada bangunan. Nah, setelah itu ide kasarnya jadi, itu dulu tentu harus digambar. Karena kalau perencanaan ini, apalagi gedung besar, semuanya harus digambar. Tangganya kayak gimana, terus pegangannya kayak gimana, itu semuanya harus digambar. Itu akhirnya gambarnya sekitar 600-an lembar loh. Jadi semuanya ini digambar, nggak bisa sembarangan. Semua bentuk ini digambar, bentuk tangga, bentuk ruang pamer. Sebenarnya tadinya ruang pamer. Modelnya kayak bioskop dan akustik. Yang bikin gedung ini mahal adalah dia memang akustik. Akhirnya berjalanlah. Nah, pada September kalau nggak salah baru perencanaannya selesai, bayangin aja. Itu pun udah dipercepat gitu kan. 600 lembar menggambar gitu kan dengan detail. Terus Septemberan kalau nggak salah itu baru selesai. Itu mulai pembangunan. Tahun 2003 awal baru mulai ya pelaksanaan fisik. Akhirnya singkat cerita bangunan ini selesai pada tahun 2007. 2007 itu
baru 80% sih sebenarnya kondisinya, sampai sekarang masih 80% nih. Tapi udah bisa digunakan ya 80% karena di sini belum ada lift ya, ada beberapa fasilitas yang belum ada, jadi udah bisa dimanfaatkan. Nah, tahun 2007 dipakai pertama untuk Festival Film Indonesia. Festival Film Indonesia waktu itu diadakan di Riau, yang kalau nggak salah juaranya waktu itu Naga Bonar ya. Jadi sejarah dari gedung ini pertama di bagian untuk pertunjukan adalah Riau Hitam Putih. Tapi kalau gedung ini setelah jadi, itu dipakai pertama oleh PVRI. Anjung Seni Idrus Tintin ini awalnya, nama gedung ini kita sebut awalnya gedung kesenian, auditorium gedung kesenian. Sejarah langsung Pak almarhum Idrus Tintin itu kan seniman besar. Dia nggak ada kaitan langsung dengan gedung ini. Justru sebenarnya waktu menetapkan nama ini waktu zamannya Pak Joni jadi kepala dinas pariwisata. Kami nggak terlibat, mungkin waktu itu agak cepat mungkin penunjukannya ya. Nggak berdasarkan sejarah. Kalau menurut saya selayaknya justru namanya Pak Edi Ruslan Keaman Riza gitu. Dia yang promotor di depan. Tapi akhirnya ditunjuk Pak Edi Tintin karena sejarah beliau membangun teater, membangun pembinaan teater yang ada di Riau. Jadi dia sebagai tokoh teater, tokoh seni pertunjukan yang ada di Riau, namanya kan layak juga ditunjuk sebagai sebuah nama gedung, walaupun tidak ada hubungan langsung dengan gedung ini, namanya ditunjuk sebagai seniman yang layak ditetapkan sebagai nama gedungnya. Jadi gedung ini sesuai dengan karakternya sebenarnya. Dia memang harus untuk gedung pertunjukan. Kalau orang yang di tempat-tempat lain dulu membuat gedung supaya murah meriah, nyambil di samping gedung untuk pertunjukan, untuk tempat orang kawin, untuk tempat apa, itu namanya gedung multifungsi, serbaguna. Kalau kita enggak, kita bikin gedung ini khusus namanya gedung teater. Alhamdulillah setelah 2007 ya, Riau ini langsung melejit lah untuk seni pertunjukan. Riau ini menjadi, sekarang dengan adanya gedung ini, kita menjadi pusat kebudayaan Sumatera. Jadi Sumatera ada apa-apa tampilnya di sini gitu. Kita festival budaya se-Indonesia gara-gara ada gedung ini kita bisa bikin di sini. Jadi seluruh Indonesia tampil di sini gitu. Jadi udah banyak seni pertunjukan yang sifat internasional, regional, segala macam tampil di gedung ini. Koreografer terkemuka, mereka udah bangga tampil di sini. Kalau mereka udah pernah tampil di sini, itu udah menjadi catatan di prestasi mereka. Jadi dengan adanya gedung ini, insya Allah Riau udah terpandang. Dan kenapa gedung ini dibangun juga seperti itu? Kita mau menjadi pusat kebudayaan Sumatera minimal. Karena kita Riau ini, Pekanbaru khususnya, berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Kita ada di tengah-tengah, persis di tengah-tengah. Itu yang mau kita rebut sebenarnya. Tapi sayangnya gedung ini baru gedung ini aja yang jadi dalam master plan-nya. Teater terbuka belum siap. Teater arena belum. Harusnya ini kawasannya udah jadi harusnya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa dilanjutkan. Ya, kalau udah jadi, wah benar-benar lah. Memang ini jadi destinasi pariwisata yang berbasiskan seni budaya. Nah, selain Gedung Anjung Seni Idrus Tintin yang termasuk satu dari gedung pertunjukan seni terbesar dan termegah di Indonesia, juga ada kawasan kompleks Bandar Serai, yang mana kita juga bisa menyaksikan berbagai rumah adat dari sebagian Kabupaten Riau, seperti Rumah Lontiok dari Kampar, yang juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya
tak benda di tingkat nasional pada tahun 2017. Semua rumah adat di sini dilengkapi dengan miniatur-miniatur yang khas dari setiap daerah. Seperti di Anjungan Kampar, kita akan melihat situs Candi Muara Takus yang dibuat miniaturnya. Di Anjungan Indragiri Hilir, kita bisa menyaksikan miniatur kapal. Demikian juga daerah yang terdapat beberapa anjungan rumah adat di daerah Riau dengan kelengkapan miniatur yang khas dari setiap daerah. Lalu tunggu apa lagi? Tidak perlu keliling Riau, dengan mengunjungi kawasan Bandar Seni Raja Ali Haji, kita bisa belajar banyak tentang budaya, sejarah, dan pariwisata yang ada di Riau. Yang mana ketika kita berkunjung ke Bandar Seni Raja Ali Haji ini, kita akan disuguhi suasana khas Melayu yang ada di sini. Itulah mengapa Bandar Serai ini merupakan salah satu ikon wisata budaya Riau yang ada di Kota Pekanbaru yang harus kita kunjungi.